Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga di yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masuk ke bagian perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat. Perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat. Makruh di sini yang dimaksud adalah dibenci. Perbuatan-perbuatan yang dibenci apabila dilakukan di dalam sholat. Lantas apa saja perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat? Penulis kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala memaparkan beberapa kondisi yang dimakruhkan apabila dilakukan di dalam sholat. Kondisi yang pertama, melakukan gerakan pada pakaian dalam atau badan tanpa adanya hajat, tanpa adanya kebutuhan. Ya. Jadi melakukan gerakan pada pakaian ya atau badan ya, tanpa adanya kebutuhan. Dalilnya an Mu'ayqibin, dari Mu'ayqibin radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fir rajuli yusawwi turaba haitsu yasjudu, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang sahabat di mana pakaiannya digunakan untuk meratakan tanah tempat untuk bersujudnya ketika sujud. Jadi dulu Masjid Nabawi itu gak keramik seperti ini ya maaf. Namun dengan apa tak? Tanah. Beralaskan tanah. Makanya ketika hujan, Rasulullah ketika selesai sholat suka membersihkan apa dah? Dahinya dari tanah, dari tanah yang mungkin ya becek dan sebagainya. Nah, ketika itu ada sebagian sahabat atau ada seorang sahabat yang ketika sujud meratakan tanah dengan pakaiannya, dengan gamisnya. Dan tidak hanya sekali, berkali-kali diratakan ya, ketika akan turun dari sujud. Maka Nabi pun mengatakan qal pada sahabat tersebut, in kunta fa'ilan, ya, kalau engkau terpaksa melakukannya, melakukan apa? Meratakan tempat sujud dengan pakaianmu, ya, maka fa'ilan wahidah, ya, maka lakukanlah cukup sekali saja. Ya, jangan berkali-kali. Mungkin kalau kita kiaskan dengan sajadah ya, kita mau sujud, sajadahnya apa? Kelipat, mungkin nggak? Ya nggak rata sajadahnya. Ya. Maka cukup sekali gerakan itu yang ditolerir. Adapun lebih dari sekali, sibuk meratakan tempat sujud, hukumnya makruh, dibenci. Ya, sampai dirapikan, ya, diluruskan lagi.
Yang ditolerir, yang mubah itu hanya 1 kali. Lebih dari 1 kali, maka ini makruh sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Meratakan tempat sujudnya yang beralaskan tanah dengan pakaiannya atau dengan badannya. Ya. Kemudian di antara perbuatan makruh yang dilakukan dalam sholat, yang kedua adalah tolak pinggang. Tolak pinggang. Mau sholat kok malah tolak pinggang. Ya, kayak marah-marah, Pak. Ya. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nuhiya an yusalliya rajulu mukhtasiron, telah dilarang seseorang salat dengan bertolak pinggang. Jadi Nabi SAW melarang orang salat sampai bertolak pinggang. Larangan ini tidak sampai ke haram, namun hukumnya makruh. Kenapa? Karena tolak pinggang ini sifatnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, itu yang pertama. Mereka beribadah dengan bertolak pinggang sambil menggoyang-goyang kepalanya kemana? Tembok ratapan. Namanya apa tembok ratapan? Sinagong. Iya. Ada yang lurus tangannya, ada yang bertolak pinggang sambil menggoyang-goyangkan kepalanya ke tembok ratapan. Ini sifatnya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, sifatnya orang-orang yang sombong. Ya. Masa sholat sambil tolak pinggang? Ada nggak? Terjadi di zaman Nabi, oleh karenanya dilarang oleh Nabi SAW. Sholat kok sambil tolak pinggang. Ya. Nah, ini termasuk kesombongan dan juga meniru sifat orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi. Oleh karenanya para ulama juga sebagiannya mengatakan bahwa ketika membaca Al-Quran, ya, itu bagian badan, seluruh badan kita tuh diam, fokus, khusyuk. Ya. Tidak menggerak-gerakkan kepala sebagaimana orang-orang ahlul kitab membaca kitabnya. Orang Yahudi kalau baca kitab, gimana? Pernah lihat kan tuh, Mbak? Baca kitabnya seperti ini. Ya, baca kitabnya. Maka sebagian ulama mengatakan, ya, kaum muslimin ketika membaca Al-Quran, ya, dilarang untuk menggerak-gerakkan kepalanya. Khawatir tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau baca kitab ini. Hanya ada sebagian guru tahfidz kalau ngelihat anak-anaknya setoran atau lagi murojaah, ya, kemudian dia menggerak-gerakkan kepalanya, ada sebagian menegur, jangan gerak-gerakin, antum bisa nggak diem? Ya, dengan diam antum bisa murojaah nggak? Kadang-kadang ada yang suka dipegangin kepala. Bisa. Karena itu seperti orang-orang Yahudi ketika membaca Taurat, mereka menggoyang-goyangkan kepalanya. Ya. Kemudian di antara perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat, yang ketiga adalah mengangkat pandangan ke arah langit. Mengangkat pandangan ke arah langit. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a fis shalah ila sama. Kata Nabi SAW, hendaklah benar-benar berhenti setiap manusia dari mengarahkan penglihatan mereka ketika berdoa ke arah langit di dalam sholat. Jadi antum ketika dalam sholat, arah pandangannya, kan kita pernah pelajari, ya, kemana? Ke tempat sujud atau ke arah kiblat. Pilih mana yang membuat hati kita khusyuk. Ya. Jangan menoleh ke arah kanan, ya, ke arah kiri, apalagi ke arah atas. Bahkan di akhir hadis ini Nabi mengatakan, aula tukhfanna absarahum, ya. Atau jika tidak berhenti memandang pandangan antum ke atas langit, kata Nabi SAW, mereka benar-benar akan disambar oleh petir. Ya. Dan ini terjadi, ya, di Masjidil Haram dahulu. Sebagian orang sholat, ya. Kan kalau di Masjidil Haram kita lihat ke langit, langitnya bagus atau tidak?
Bagus Pak, Masya Allah, kalau biru-biru sekali. Kalau di Jakarta lihat ke langit, langitnya gimana? Berasap polusi semua ya. Masjidil Haram, Masya Allah. Ada sebagian orang di zaman Rasulullah SAW di dalam keadaan sholat melihat ke atas, ke arah langit, ke arah langit. Beda kasusnya kalau di luar sholat. Ketika berdoa, fitrahnya biasanya melihat ke arah apa? Ke arah langit. Ini fitrah. Namun di dalam sholat ada aturan main. Meskipun sholat secara bahasa artinya adalah doa. Namun di dalam sholat berdoa itu ya melihat ke tempat sujud atau ke arah kiblat, ya. Bukan ke arah langit atau toleh ke kanan, toleh ke kiri. Dan Nabi mendoakan kepada orang-orang di dalam sholatnya melihat pandangannya ke arah langit, maka dia akan disambar oleh petir. Disambar oleh petir. Jadi hati-hati jamaah ya, ketika di dalam sholat ada sesuatu di atas kita, mungkin tetap pandangan kita fokus ke arah tempat sujud atau ke arah kiblat. Pilih mana yang paling membuat kita khusyuk. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan makruh yang keempat, yakni menoleh tanpa keperluan. Kalau tadi menoleh ke arah langit, Nabi doakan akan disambar petir. Kemudian perbuatan makruh berikutnya menoleh tanpa keperluan. Berarti kalau ada keperluan boleh atau tidak? Boleh, mubah hukumnya. Ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas perbuatan-perbuatan yang mubah yang boleh dilakukan di dalam sholat. Di antaranya menoleh karena ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka hukumnya menjadi makruh. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal menoleh di dalam sholat. Sedang sholat, toleh kanan, toleh kiri. Ada tidak? Ada. Ya. Meskipun lehernya tetap ya. Namun yang menoleh apa mah? Matanya ke kanan, ke kiri. Ini ada seperti ini. Oleh karena di zaman Nabi pun ada. Sampai Aisyah heran. Dan keheranan ini Aisyah radhiyallahu taala anha tanyakan kepada suaminya yaitu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, faqal huwa ikhtilasun. Ya, itu adalah copetan. Berarti orang yang sholatnya toleh kanan, toleh kiri sedang dicopet. Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah copetan yang dilakukan setan ya dari sholat seorang hamba. Berarti setan itu ya mengganggu, di antaranya mencopet orang yang sholat. Ketika dicopet oleh setan, maka matanya yang tadinya fokus ke tempat sujud atau ke arah kiblat menjadi menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya. Ke arah kanan dan ke arah kiri. Kalau ada kebutuhan boleh, namun kalau tidak ada kebutuhan hukumnya makruh. Ya. Jadi ketika antum sholat, tetap arah mata fokus ke tempat sujud atau ke arah kiblat. Merem boleh atau tidak? Sholat merem gitu. Boleh nggak? Boleh kalau ada hal-hal yang mengganggu di arahnya, di depannya. Ya. Misalnya antum ke arah tempat sujud, sajadahnya bergambar makhluk bernyawa. Sehingga antum ketika memandang ke tempat sujud ya berimajinasi, ya, apalagi gambarnya macam Hello Kitty lagi ya, sajadah. Ke arah kiblat keramiknya ada gambarnya macam-macam ya, ada gambar pasar, ada orang lagi beli ikan, kan ada keramik yang bergambar gitu ya. Tempat sujud gambarnya seperti itu, ke bawah Hello Kitty, akhirnya apa merem. Ini boleh dilakukan karena ada hajat, mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan makruh berikutnya yang kelima, melihat ke sesuatu yang melalaikan dalam sholatnya. Ya. Melihat ke sesuatu yang melalaikan dalam sholatnya. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Ya.
bahwa Nabi SAW pernah sholat dengan memakai pakaian lurik-lurik, apa namanya, garis-garis, ya. Motifnya garis-garis, ya. Kemudian faqol, ya. Lalu beliau SAW berkata, syagolatni a'lamun hadhihi. Gambar-gambar ini telah membuat pikiranku terganggu. Jadi Nabi sholat pakai pakaian bergaris-garis, sampai-sampai Nabi mengatakan setelah selesai sholat, pakaian ini membuat sholatku terganggu. Nabi jadi nggak fokus, ya, tidak fokus karena memakai pakaian yang lurik-lurik atau bergaris-garis. Idhabu biha ila Abi Jaham, ya, hendaklah kalian bawa pergi pakaian ini kepada Abu Jaham. Kemudian wa'tuni bi anbijaniyatihi, ya. Kemudian datangkanlah untukku anbijaniyah. Anbijaniyah ini jenis pakaian, jenis kain, ya. Kain katun yang polos. Kain katun yang polos. Maka disukai ketika sholat memakai pakaian polos, ya. Pakaian polos. Makruh hukumnya memakai pakaian yang bergaris-garis, apalagi bergambar makhluk bernyawa, ya. Ada nggak sholat pakai kaos sablon bernyawa? Ada, ganggu orang sholat tuh, ya. Misalnya ada anak muda pakai kaos sablon, ya, belakangnya gambar apa biasanya? Tengkorak, ya, gambar tengkorak, terus silang pakai tulang, ya. Di belakangnya nggak fokus tuh, ya. Ada ngelihat ke arah kiblat, gambarnya makhluk, sehingga pikirannya berimajinasi, ya. Nah, ini mengganggu kehusyuan jamaah ketika sholat berjamaah. Makanya kalau orang-orang Saudi itu, Pak, ya, orang-orang Timur Tengah, biasanya sholat pakai baju warna apa? Putih. Polos kan, ya? Polos. Enggak bermotif garis-garis, enggak. Jadi usahakan ketika kita sholat memakai pakaian apa, polos. Ustadz, kalau pakaiannya ada gambarnya, pakai batik atau pakai motif bergaris, gimana Ustadz? Ya boleh-boleh saja, ya. Kalau tidak membuat dia lalai, maka mubah. Namun kalau membuat dia lalai sehingga takjub dengan pakaiannya, pakaian saya bagus, sehingga tidak fokus dengan sholatnya, maka hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh. Kemudian perbuatan makruh berikutnya, ya, yang keenam, ya, menjulurkan pakaian dan menutup mulut dalam sholat. Menjulurkan pakaian atau melabuhkan pakaian, kemudian juga menutup mulut di dalam sholat. Ini hukumnya makruh, ya. Antum pernah nggak nutup mulut dalam sholat? Ya. Contohnya pakai masker, pakai cadar, ya, di dalam sholat. Atau memang menutup mulut yang hakiki, tutup mulut. Maka ini hukumnya makruh. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW naha anis sadl fi shalah wa an yughattaya ar-rajulu fahu, ya. Bahwa Rasulullah SAW telah mencegah umatnya dari sadl. Sadl itu mengulurkan pakaian, ya, hingga menyapu ke tanah. Kemudian wa an yughattaya ar-rajulu fah, dan melarang seorang menutup mulutnya ketika sholat dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa macam-macam, Pak. Dengan kain, dengan masker, ya, dengan niqab dan sebagainya, atau dengan tangan, ya. Para ulama mengatakan sadel adalah seorang laki-laki yang melabuhkan pakaiannya, ya. Melabuhkan pakaiannya tanpa menumpukan kedua bagian sampingnya di hadapannya. Ini namanya sadel. Sebagian lagi mengatakan, ya, seorang laki-laki yang memasukkan kedua tangannya ke saku gamisnya. Kemudian dia ruku dengan memasukkan kedua tangannya ke saku gamisnya, ya, atau saku jubahnya. Jadi masuk, kemudian buat ruku, ya, sambil tangannya masuk ke dalam saku. Sujud pun demikian. Ini sadel. Hukumnya makruh. Atau seseorang memakai gutroh atau imamah, orang-orang Saudi, ya. Kemudian, ya, dia menjulurkan kedua ujung kainnya. Nah, ini juga namanya sadel. Makanya ketika memakai imamah atau gutroh dalam keadaan sholat, hendaknya, ya, ujung dua kain kanan kirinya disampirkan, ya, ke kanan atau ke kiri, ya.
Karena kalau tidak, dia melakukan sadel di dalam sholat. Hukumnya makruh. Hanya kalau lihat orang-orang Saudi begitu sholat datang waktu sholat, ingin takbiratul ihram, sebagiannya memakai gutrah atau imamah itu, menaikkan selempangnya kan diselempangin, Pak. Kanan, kiri. Ini dalilnya. Ya. Nabi melarang as-sadlu. Ya. Sadel di dalam sholat. Dan juga menutup mulut. Ya. Nanti kita akan bahas terkait menguap. Antum pernah menguap dalam sholat nggak? Iya. Oh, sering. Sering menguap. Biasanya yang dilakukan ketika menguap bagaimana, Pak? Kan begini ya. Ternyata hukumnya makruh, dibenci. Ya. Kebetulan poin yang berikutnya kita bahas menguap. Ya, menguap. Jadi perbuatan makruh berikutnya, yang ketujuh yang dilakukan di dalam sholat, menguap. Ya. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasaubu fi sholati minasyaiton, ya. At-tasaubu itu menguap. Menguap di dalam sholat itu dari setan. Berarti setan itu macam-macam, Pak. Nyopet kita di dalam sholat. Kemudian buat kita menguap. Kemudian dalam riwayat yang lain, setan mengatakan di dalam sholat kepada orang-orang ketika sholat, uzkur hakaza. Ingatlah yang lupa, ingatlah yang lupa. Bertubi-tubi kita diganggu setan dalam sholat. Berarti kalau ada orang menguap di dalam sholat, itu ada peran serta setan di dalamnya. Ya, diganggu setan. Makanya kata Nabi, ya, at-tasaubu fi sholati minasyaiton. Menguap di dalam sholat itu dari setan. Fa idza tasaaba ahadukum falyaqzim mastata'a. Ya. Karena itu Nabi memberikan solusi. Karena itu apabila seorang di antara kamu menguap di dalam sholat, maka tahanlah semampunya. Pernah nyoba nahan nguap nggak, Pak? Gimana caranya? Ya, melipat kedua bibir, tekan, Pak, bersamaan, mingkem, ya. Berusaha semaksimal mungkin. Kata Nabi, mastato'a, semaksimal mungkin tahan menguap ketika sholat. Ya. Jangan ridho. Ya. Rakaat pertama nguap 5 kali, ya. Ketika berdiri, begitu ruku 2 kali. Berapa kali nguap dia? Setiap gerakan nguap aja. Belum habis salam, zikir, nguap lagi. Diakhiri dengan apa? Tidur habis sholat. Ya. Jadi ketika antum sholat, ingin menguap, tahan semaksimal mungkin. Ini perintah dari Nabi SAW. Ya. Dengan mingkem atau melipat kedua bibir. Ya. Melipat kedua bibir. Ya, kalaupun terpaksa menguap, maka adabnya ditutup, meskipun itu hukumnya makruh. Menutup mulut dengan sesuatu, dengan tangan karena menguap, ya. Makruhnya 2 kali itu. Udah nguap, nutup mulut dengan tangan. Berarti itu makruhnya double, Pak. Ya, makruhnya double nih. Jadi usahakan nanti ketika sholat Jumat, ya, Pak, ya. Apalagi sholat Jumat, Ustaz, ya. Belum sholat udah nguap gitu. Baru duduk, baru khotibnya innal hamdalillah, ya. Nahmaduhu, tiba-tiba sakinah tuh turun sakinah, kemudian sebagian jamaah menunduk, ya enggak? Kemudian khusyuk, merem. Sampai-sampai enggak paham apa yang dibicarakan khotib. Ya, kesenggol kaki sebelahnya, bangun lagi gitu, ya. Bahkan ada yang unik. Sebagian orang tidur di sholat Jumat ketika khotib berbicara, itu ada yang ngorok loh, Pak. Ada nggak? Ada. Sampai ada yang ngorok, Masya Allah. Ini luar biasa, ya. Jadi usahakan kita hindari perbuatan-perbuatan makruh dalam sholat. Di antaranya mungkin yang banyak disepelekan oleh sebagian kaum muslimin, menguap di dalam sholat. Tahan semampunya. Ustadz, kalau di luar sholat gimana? Tahan semampunya juga, sama. Tahan semampunya. Dan jangan nggak punya adab, ya, sudah menguapnya lebar, bersuara pula, wah gitu, ya. Ada nggak dalam sholat? Orang nguapnya bersuara, udah gitu sendawa pula. Ya. Ada sebagian orang tuh sendawa dalam sholat, gitu, ya. Kemudian menguapnya bersuara, udah nguap pamer pula. Ya, makruh, jamaah. Ya. Mengganggu kekhusyuan di dalam sholat, ya. Mengganggu kekhusyuan dalam sholat.
Jadi menguap dalam sholat itu perbuatan setan. Antum jangan ridho. Ya. Ketika ingin menguap, ingat hadis ini. Ya, ini setan sedang mengganggu saya. Jadi setan itu jamaah, ya, diberi tugas oleh ketuanya, diantaranya salah satunya mengganggu di dalam sholat. Bahkan punya nama setan yang mengganggu dalam sholat. Siapa namanya? Khinzib. Khinzib. Ya. Khinzib itu nggak ridho. Ya. Khinzib dan bala tentaranya itu tidak ridho ketika melihat orang sholatnya khusyuk. Nggak ridho dia. Dia ganggu. Uzkur hakadha. Ingatlah yang lupa, ingatlah yang lupa. Makanya kadang-kadang barang yang lupa di luar sholat diingatkan sama setan di dalam sholat. Pernah atau tidak? Apa sering? Sering. Dibisikkan oleh setan. Uzkur hakadha, kata Nabi. Uzkur hakadha. Ingat yang lupa, ingatlah yang lupa. Naruh kunci, cari-cari nggak ketemu. Di dalam sholat malah ingat. Oh iya, di dalam lemari. Ya. Di luar sholat nggak ingat kondangan tuh hari apa, nggak ingat. Di dalam sholat diingetin. Oh iya, kondangan Sabtu besok nih. Iya nggak Pak? Iya. Yang sholat di masjid, ya, diingatkan sama setan, itu kunci motor sudah diambil belum? Jangan-jangan masih nancep. Ya. Ibu-ibu, ya, itu kompor sudah dimatikan belum? Kerjaan setan. Kalau seperti itu kita pernah bahas adabnya, gimana jamaah? Dilawan. Jangan ridho setan merusak sholat kita. Bagaimana cara melawannya? Nabi mengatakan dengan berta'awudz. Kemudian meludah 3 kali ke arah pojok kiri bawah, kaki kiri. Ludah di sini maksudnya meniup dengan mengeluarkan sedikit cairan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Ya, ke arah bawah. Jangan ke arah kiri, kalau jamaah bisa berantem nanti. Ya. Ke arah pojok kiri bawah. Terus seperti itu. Jangan sampai ridho setan merusak sholat kita. Ya. Berjihad melawan setan di dalam sholat. Berjihad melawan setan di dalam sholat. Makanya sekalipun antum baca An-Nas sebelum takbiratul ihram, ya, tetap digoda setan atau tidak dalam sholat? Tetap diganggu setan di dalam sholat. Ya, setan nggak akan pernah ridho sholat kita tuh khusyuk, nggak akan ridho. Ya. Bahkan sampai injury time, sampai detik-detik terakhir, sampai mau salam tetap diganggu oleh setan. Ya. Oleh setan. Apalagi waktu-waktu yang rentan diganggu itu ketika tasyahud akhir, ya. Kita udah selesai doa, diem, nah, setan mulai masuk tuh. Ya, ngingetin macam-macam. Ya. Masuk ya. Sampai kadang-kadang menahan gerakan, ya. Daripada imam ini juga termasuk perbuatan yang dilarang. Mendahului imam, ya, menahan gerakan daripada imam ini termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah, jangan ridho setan merusak sholat kita. Bentuk ketidakridhoan kita bagaimana? Berta'awudz atau isti'adzah. Kemudian meludah ke arah pojok kiri bawah. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan makruh yang berikutnya yang ke-8, meludah ke arah kiblat. Ya, meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Ini makruh dilakukan di dalam sholat. Bisa ludah yang hakiki, meskipun jarang kita temukan, ya. Atau mungkin membuang sisa-sisa makanan. Antum pernah makan, ya, terus ada sisa-sisa nyangkut biasanya, ya. Nyangkut di gigi umpamanya. Kemudian kita sholat, di dalam sholat yang nyangkut jatuh ke lidah. Pernah nggak terjadi, Pak? Ya. Kemudian kita apa? Buang ke arah kiblat. Ini makruh hukumnya. Tuh, ya. Buang sisa makanan tuh. Atau ke arah sebelah kanan. Dalilnya an Jabir radhiyallahu anhu qol. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang di antara kamu mengerjakan salat, maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi berada di hadapannya. Ya. Jadi Allah tuh ada di hadapan kita. Ketika sholat, kita terkoneksi dengan baik, Pak.
Beda dengan di luar sholat. Maka ketika di dalam sholat, koneksi kita kepada Allah kencang. Kalau kita punya sinyal handphone, ya, mungkin dibawa ke sebagian daerah, ya, sinyal handphonenya apa? Hilang, ya, hilang sedikit atau bahkan hilang sama sekali. Namun di sebagian tempat lagi ternyata sinyal handphonenya mungkin full, kencang. Nah, kapan koneksi kita full? Ketika di dalam sholat. Ketika dalam sholat. Maka ketika di dalam sholat, kata Nabi SAW, sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kita. Ya. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminih. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, karena itu janganlah sekali-kali meludah ke hadapannya, ke arah kiblat. Ya. Jangan sekali-kali meludah ke arah kiblat di dalam sholat. Ya. Atau kata Nabi, jangan pula ke sebelah kanannya. Jangan ke arah kiblat meludah, atau juga jangan meludah ke sebelah kanan. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihil yusra. Dan hendaklah meludah ke sebelah kirinya, ke pojok kaki kiri bawah, bagian bawah. Ya. Jadi kalau memang terpaksa mau meludah, ya, maka ke arah kiri atau ke pojok kiri bawah, ke arah kaki kiri bawah. Fa in ajilat bihi badiratun falyakul bi thawbihi hakadha thumma tawasawbahu ba'dahu ala ba'd. Ya. Kalau itu terjadi, kata Nabi, dengan mendadak, tiba-tiba kita batuk, kemudian keluar reak atau keluar ludah. Ya. Kemudian tahanlah dengan pakaiannya seperti ini, ditahan, Pak. Tahan pakaian, dengan pakaian. Ya. Kemudian beliau melipat pakaiannya, sebagian di atas sebagian yang lain. Ya. Dilipat. Kalau memang terpaksa antum mau meludah, ya, atau buang dahak di dalam sholat, mungkin terjadi nggak kira-kira? Mungkin lagi nggak enak badan, radang tenggorokan, ya, batuk, keluar reak, mau ditelan enak. Ya. Iya nggak, Pak? Ditelan enak, ngeludah salah, ditahan juga nih imam lama banget, Al-Baqarah pula bacanya. Kalau terpaksa, kata Nabi, lipat pakaian, kemudian meludah di pakaiannya. Taruh. Ini nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kenapa? Mau nggak mau, Pak. Mau gimana? Ditelan katanya enak, ditahan imamnya lama, gitu kan? Akhirnya kalau terpaksa, kata Nabi SAW, meludahlah di pakaian, dilipat. Satu dengan yang lainnya. Ya. Lipat, kemudian meludah ke arah kiri, sudah sholat lagi. Ini nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu kalau terpaksa. Iya. Itu kalau terpaksa. Ya, kalau terpaksa. Jadi nggak jadi masalah. Namun ke sebelah kiri, iya, lebih bagus lagi di pakaian. Dilipat dulu sebelum meludah, ya. Kemudian meludahnya di antara lipatan pakaian tersebut. Kata Nabi SAW, ya. Kemudian Nabi mencontohkan melipat pakaiannya di atas sebagian yang lain. Jadi ini kalau terpaksa antum lah sedang gak enak badan, radang tenggorokan, ya, atau batuk-batuk berdahak, ya. Kemudian begitu batuk keluar dahak atau keluar reak, ya, ingin dibuang karena tidak tahan, maka buang ke arah sebelah kiri di atas baju antum pojok kiri boleh, dengan cara melipat satu dengan yang lainnya, meludah di sana boleh, ya. Atau dengan tisu, bawa tisu, ya. Ada kebutuhan, ya. Bisa, boleh, ada kebutuhan, boleh, ya. Kalau ada kebutuhan boleh, nggak jadi masalah. Kemudian perbuatan makruh berikutnya yang ke-9, saling mencengkram kedua tangan hingga menyatu. Seperti ini, Pak. Ya, mencengkram kedua tangan hingga menyatu di dalam sholat, ini hukumnya makruh. Ya. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi," apabila salah seorang di antara kamu berwudu dari rumahnya, tsumma atal masjida, kemudian mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, kana fi sholatin hatta yarji'a, ya, maka dianggap sedang mengerjakan sholat. Ya, ia wudu dari rumahnya, kemudian datang ke masjid. Setelah itu sholat tahiyatul masjid, menunggu datangnya waktu sholat, maka dianggap sedang mengerjakan sholat. Ya. Hatta yarji'a, hingga dia pulang dari masjid. Fala yakul hakadha wa syabbaka asabi'ahu.
Oleh karena itu, janganlah ia berbuat begini, kata Nabi. Kemudian Nabi mencontohkan, beliau saling mencengkram kedua jari-jari tangannya. Jadi selama sholat atau selama di dalam masjid menunggu waktu sholat atau ketika di dalam sholat, maka janganlah kalian berbuat seperti ini. Nabi mencengkram kedua tangannya. Ya. Antum lagi sholat maghrib, setelah sholat maghrib umpamanya, ya, duduk menunggu waktu isya. Kemudian letakkan jari menggenggam seperti ini, ya. Apalagi menempelkan dagu, kemudian merenung pula, ya. Bukannya zikir, ya. Nah ini termasuk perbuatan yang makruh, apalagi dilakukan di dalam sholat. Tapi rasa-rasanya kalau di dalam sholat jarang orang seperti ini, ya. Jarang orang seperti ini, ya. Waktu sholat Jumat, ya, ini makruh, ya. Iya, makruh. Bilangin temannya kalau melihat teman yang seperti itu, ya, ketika khatib sedang berkhutbah, ya, kemudian dia menggenggam jari jemarinya merapatkan seperti ini, menyandarkan dahunya, ditegur. Pak, itu makruh, Pak. Kalau bisa tidak perlu seperti itu. Ya, tidak perlu seperti itu. Khawatir juga tasyabuh dengan doanya orang-orang Nasrani seperti ini. Nasrani. Ya. Kalau kita kan doanya seperti ini. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan cara mengangkat tangan dalam berdoa. Beberapa cara. Yang pertama, merapatkan kedua tangan sebahu seperti ini, kata Imam Nawawi. Ini, Pak. Ya. Ketika berdoa boleh seperti ini, atau merenggangkannya sebahu seperti ini juga boleh, ya. Seperti ini juga boleh, atau di hadapan mukanya seperti ini boleh, atau menutup mukanya, kata Imam Nawawi, seperti ini juga boleh. Pernah nggak antum melihat orang berdoa, ya, menutup kedua mukanya dengan tangan? Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi boleh, ya, seperti ini, itu boleh, nggak jadi masalah. Dan biasanya bentuk mengangkat tangan kepada orang yang betul-betul terpaksa, sudah dalam keadaan terdesak, itu boleh mengangkat tangannya sampai ke langit seperti ini, yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat istisqa. Ya, udah kepepet, banyak utang, ya, sana sini, rumah sudah dijual, ya, udah nggak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Boleh dia angkat tangan seperti ini. Ini doa orang yang sedang terdesak, sangat betul-betul kepepet, boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau cuma minta sendal jepit, masa iya seperti ini? Ya cukup, ya, mengangkat tangan, ya, ke langit sebahu, ya, atau sejajar dengan bahu, ya. Kemudian perbuatan makruh berikutnya yang ke-10, menyingkirkan rambut dan pakaian yang melekat di dahi. Pakaian itu bisa peci, bisa imamah, ya. Bisa juga sorban. Kalau rambutnya dulu Nabi dan para sahabat rambutnya cepak atau gondrong, jemaah? Gondrong. Semana? Sebahu. Rata-rata Nabi dan para sahabat rata-rata gondrong, rambutnya sebahu. Maka bagi laki-laki yang rambutnya gondrong dan tidak memakai mungkin peci, ya, ketika sujud tidak perlu menyingkirkan rambutnya, ya, agar dahinya terkena ke lantai. Jangan. Biarkan rambut tersebut ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukumnya makruh. Begitu juga peci, ya, tidak mengapa. Namun kalau Syafi'iyah, ya, dahi ini wajib kena. Kalau Syafi'iyah, ya, antum kalau pakai peci, ya, seperti ini nih. Nah, pecinya kayak gitu. Ya, ketika sholat, nanti selesai sholat, antum mau sampai mata pun nggak jadi masalah pakai peci. Ya. Makanya antum suka lihat, ya, kalau yang mazhabnya Syafi'i, mungkin di pondok-pondok tradisional, kalau pakai peci gimana? Angkat ke atas gitu, ya, sampai kelihatan ujung rambutnya seperti itu. Bahkan di luar sholat, kadang-kadang gemes ngelihatnya, pengen benerin gitu, ya. Aduh, mohon maaf Pak, ini pecinya kurang. Ya. Itu Syafi'iyah seperti itu. Ya. Dahi wajib kena. Jadi kalau rambutnya gondrong, ya diginiin ketika sujud. Namun jumhur mengatakan bahkan perbuatan tersebut makruh. Makruh. Dalilnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'atin. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan. Pernah kita bahas, ya. Dahi, kemudian hidung, kedua tangan, kedua lutut, kemudian ujung jari jemari kaki. Kemudian Nabi mengatakan, la akuffu sya'ron wala thauban, ya. Dan aku dilarang, kata Nabi SAW, menyingkirkan rambut, ya, ketika sujud, dan pakaian dari dahi. Pakaian itu bisa macam-macam dari dahi.
Peci kita, pakaian yang kita lekatkan di badan kita, di antara di kepala kita, imamah juga. Maka nggak perlu antum begitu sujud, pecinya kemudian dinaikkan sujud. Ya. Nanti begitu duduk istirahat, turunin lagi. Ini banyak gerakan, khawatir juga makruh. Ya. Maka tidak mengapa dahi kita tertutup peci untuk sujud, nggak jadi masalah. Ya. Bahkan dilarang oleh Nabi SAW menyingkirkan pakaian dari dahi. Udah sujud aja nggak jadi masalah. Ya. Ada yang berlebih-lebihan, bahkan nggak pakai sajadah, harus nempel kemana ke tanah, sampai masjidnya nggak di keramik. Ini ada di sebagian tempat ada. Sampai azan Jumatnya itu nggak boleh pakai mic. Ini masih terjadi di zaman sekarang, Pak. Mereka menganggap apa mic itu bid'ah, nggak ada zaman Nabi sampai segitunya coba. Mereka nggak paham definisi bid'ah. Ya. Kalau mic itu urusan dunia nggak jadi masalah. Ya. Yang dikatakan bid'ah di sini sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi pakai mic boleh, ya, naik pesawat ke sana boleh, ke haji atau umrah boleh naik pesawat dan sebagainya. Mic ini juga boleh karena ini urusan dunia. Kalau urusan dunia boleh berinovasi, namun urusan akhirat, urusan agama tidak boleh berinovasi. Cukup mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum tidak perlu ya menyingkirkan rambut yang rambutnya panjang ketika sujud, biarkan saja. Ya, yang pakai peci ya biarkan saja, nggak jadi masalah. Meskipun dahinya tertutup, ya dahinya tertutup. Kemudian perbuatan makruh berikutnya yang ke-11, mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika hendak sujud. Ya. Mendahulukan lutut ketika turun sujud daripada kedua tangan, ini termasuk perbuatan makruh di dalam sholat. Meskipun para ulama khilaf ya, lutut dulu atau tangan dulu yang turun ketika sujud. Ya. Dua-duanya memiliki dalil. Namun di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, ya, penulis mengatakan bahwasanya di antara perbuatan makruh mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika hendak sujud. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kalian atau di antara kamu sujud, maka janganlah ia menderum seperti menderumnya onta. Ya. Wal yadha' yadaihi qabla rukbataihi. Ya. Namun letakkanlah, kata Nabi SAW, kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi ketika antum akan turun dari sujud, ya, maka hendaklah mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Jangan sama seperti onta, kalau mau duduk lutut dulu baru tangan. Maka dalam kitab ini penulis mengatakan termasuk perbuatan makruh yang dilakukan di dalam sholat apabila seseorang mendahulukan lutut terlebih dahulu baru tangan ketika akan sujud. Ini termasuk perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat. Ya. Kemudian perbuatan makruh berikutnya yang ke-12, merenggangkan kedua tangan di dalam sujud. Maksudnya merenggangkan di sini menghamparkan seperti seekor anjing, Pak. Ya. Menghamparkan, jadi tangan antum lengannya ditaruh di bawah, ditempelkan ke arah tempat sujud seperti seekor anjing. Ini nggak boleh. Makruh, ya. Dalilnya an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, i'tadilu fis sujud, ya. Bertindak tepatlah dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatul qalbi, ya. Dan janganlah seorang di antara kamu menghamparkan ya kedua hastanya, hasta di sini, menghamparkan kedua hastanya yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh seekor anjing. Paham nggak antum? Jadi sujudnya jangan sampai kedua hasta kita tuh menempel. Bahkan sunahnya diangkat, dilebarkan, ya, menjauhi arah lambung-lambung kita. Ini sunahnya ketika sujud direnggangkan. Namun ingat, itu juga dikondisikan ketika sholat berjamaah. Jangan baru ngaji tahu hadis tersebut akhirnya diamalkan sedang sholat berjamaah, lagi sholat Jumat, sesek, ya. Akhirnya di sujud direnggangkan, jatuh semua kanan kiri. Ya. Nah ini repot, Pak.
Seperti orang baru turun gunung saking semangatnya kan. Wah ini kata Ustadz kemarin direnggangkan nih. Akhirnya orang kanan kirinya nggak nyaman sholatnya. Ada orang seperti ini. Wah ini anak muda baru turun gunung seperti ini ya. Saya giroh saking semangatnya dipraktekkan, nggak lihat kondisi. Ya. Kalau sholat sendiri silahkan, ya antum renggangkan serenggang-renggangnya boleh. Namun kalau sholat berjamaah dilihat-lihat kondisinya, ya harus bijak, bijak, ya. Dan jangan sampai menempelkan kedua hasta kita ke tempat sujud. Kata Nabi seperti anjing. Anjing itu kan kalau sedang duduk seperti itu, Pak, menghamparkan kedua hastanya ke tempat sujud atau ke tanah. Ya. Kemudian di antara perbuatan makruh berikutnya, sholat di dekat hidangan makanan. Ya, ada tempe, sate, ya, ayam, lontong, nasi uduk. Dipajang di arah kiblat celakanya. Ya. Kemudian sholat menghadap ke arah hidangan makanan. Ya. Kira-kira gimana? Itu belum makan semuanya termasuk imamnya. Termasuk imamnya. Habis ceramah 3 jam pula daurah ya. Tiba-tiba dihidangkan di hadapan kiblatnya makanan yang luar biasa lezatnya ya. Maka ini hukumnya makruh ya, makruh ya. Makruh. Atau juga menahan kencing atau BAB di dalam sholat. Ini juga makruh ya. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu taala anhuma ya. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan aku mendengar suamiku Rasulullah SAW bersabda, la sholata bi hadrati ta'am, tidak ada sholat di depan hidangan makanan. Maksudnya tidak ada sholat di sini, maksudnya apa kata para ulama? Tidak sempurna sholat seseorang yang mana di hadapannya ada makanan yang sudah dihidangkan. Ya. Lagi acara keluarga arisan, ya. Datang waktu sholat, ingin sholat berjamaah, masjid jauh, ya hujan deras umpamanya. Kebetulan ya ruangannya luas, kemudian dilakukan sholat di depan hidangannya makanan, ini hukumnya makruh. Kira-kira sholatnya khusyuk nggak Pak? Enggak, diincar dulu ya. Nggak lihat ke tempat sujud, dia lihat ke hidangan. Wah nanti gue makan kambing guling. Iya. Ya. Nah, ini makruh Pak. Ya, jangan sholat di hadapan hidangan makanan. Wala huwa yudafi'uhul akhbathan ya. Dan juga tidak ada sholat bagi orang yang menahan ya kencing dan juga BAB. Kecuali dia datang ya di penghujung sholat. Sedang tasyahud akhir, kemudian tiba-tiba ada keinginan untuk BAK atau BAB. Itu tahan dulu ya. Tahan dulu, tanggung, apalagi udah tasyahud akhir ya, tahan dulu. Namun kalau sebelum datang waktu sholat, ini biasa terjadi di sholat subuh Pak ya. Udah ada rasa-rasa ingin BAB, tapi memaksakan diri, kayaknya bisa saya tahan nih. Akhirnya dia ikut jamaah sholat subuh. Habis waladhdallin amin, tiba-tiba imamnya baca surat Al-Baqarah. Waduh, alif lam mim repot nih ya. Akhirnya dia batalkan juga Pak. Jadi makruh hukumnya menahan ya, BAB atau BAK di dalam sholat. Pernah terjadi ya sesuatu yang menarik di Masjid Nabawi ketika itu sholat dipimpin oleh Syekh Ali Hudzaify hafizahullah, imam senior di Masjid Nabawi. Syekh Ali Hudzaify ya masih hidup sampai sekarang, masih mengimami di Masjid Nabawi. Begitu datang waktu sholat ya, takbiratul ihram beliau, Allahu Akbar. Ini sempat viral di medsos. Baru baca doa iftitah, belum Al-Fatihah Pak. Beliau mengatakan intazir daqaik, tunggu sebentar kalau diterjemahkan, tunggu sebentar. Kemudian beliau membatalkan sholatnya ya. Beliau buang hajat di sana. Makmum menahan gerakannya. Ya. Kemudian beliau kembali lagi mengimami lagi. Ya. Mengimami lagi melanjutkan. Ini artinya kalau ada seorang imam demikian, maka makmum hendaknya sabar untuk menunggu imam. Artinya dia tidak ridho untuk dibadalkan. Kebetulan kejadian di Arab pakai bahasa Arab. Kalau di Indonesia pakai bahasa Indonesia, takutnya jaka sembung Pak, golok Pak. Intazir daqaik. Subhanallah kata Pak. Waduh, nggak nyambung ini. Intazir daqaik itu tunggu sebentar. Ya. Jadi kalau ada imam ya
Di masyarakat kita terjadi kasus seperti itu, tunggu sebentar, ya sudah tahan gerakan. Ya. Imam tersebut mungkin pipis atau BAB, jangan lama-lama juga ya. BAB atau pipis ya, kemudian wudhu lagi, masuk lagi, ikuti. Berarti dia tidak ridho dibadalkan. Ya. Kecuali kalau tidak berbicara apapun, sholat berjamaah sedang didirikan, tiba-tiba imam keluar, ya, tidak berbicara apapun, maka yang membadalkan yang mana? Yang di belakang imam, maju ke depan. Celakanya yang belakang imam nggak mau maju, ya, lirik-lirikan. Makanya orang yang di belakang imam itu biasanya yang paham. Jadi kalau ada sesuatu terjadi pada imam, entah imam mau pipis tiba-tiba membatalkan sholatnya, atau tiba-tiba imam jatuh pingsan, mungkin nggak seperti itu Pak? Mungkin, ya. Maka yang menggantikan adalah orang yang di belakang, orang di belakangnya. Kalaupun tidak ada, hendaknya imam menarik, ya. Nggak ada juga imam mau ke belakang kok nggak ada yang maju, ditarik oleh imam salah satu ya untuk maju. Ya jangan menolak, tolak begini ya. Batal Pak bisa ya. Iya. Jadi ditarik oleh imamnya. Kalau memang tidak ada yang maju, ya. Jadi ditarik atau memang dia punya inisiatif maju sendiri untuk membadalkan imam tersebut. Namun kalau imam tadi berbicara ya, tunggu sebentar, maka dia tidak ridho dibadalkan atau digantikan. Ya. Kemudian perbuatan makruh berikutnya yang terakhir, mendahului gerakan imam. Ya, mendahului gerakan imam. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallah ra'sahu ra'sal himar, ya. Tidaklah seorang di antara kamu merasa khawatir bila ia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkatnya, maka Allah jadikan kepalanya sebagai kepala keledai. Jangan sampai mendahului imam. Ya, didoakan oleh Nabi. Ya. Nanti Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ya. Au yaj'alallah suratahu surata himar. Ya. Atau Allah membentuk raut wajahnya sebagai wajah seperti keledai. Ya. Pernah lihat keledai Pak? Adanya di mana kalau di kita? Di Ragunan mungkin ya, Taman Safari, keledai. Ya. Yang pertama, Nabi doakan Allah akan jadikan kepalanya seperti bentuk kepala keledai. Ya. Ini bagi orang-orang yang mendahului gerakan imam di dalam sholat. Atau Allah rubah raut wajahnya, ya, raut wajahnya seperti raut wajahnya keledai. Ya. Makanya ketika kita sholat, jangan mendahului gerakan imam. Ya. Kemudian tambahan lagi, jangan ya menahan terlalu lama dari gerakan imam. Imam sudah bergerak, ditahan terlalu lama. Ini juga termasuk perbuatan yang makruh. Ada nggak orang seperti itu? Imam sudah bergerak, dia nahan lama, seolah-olah ingin dianggap paling khusyuk, si paling lama, gitu. Si paling lama, sehingga orang sudah bergerak semua, baru dia bergerak. Ya. Sehingga dia menganggap ingin apa? Dipandang sebagai orang yang paling khusyuk bacaan sholatnya, yang paling top gerakan sholatnya. Ini termasuk kesalahan di dalam sholat bagi seorang makmum. Mendahului imam, menahan gerakan lebih lama dibandingkan imam, atau membersamai imam, sama-sama, udah ancang-ancang dia. Sepertinya sebentar lagi gerak, sama, Allahu Akbar, ya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ada tidak? Ada. Ini juga perbuatan yang makruh. Hendaknya seorang makmum sabar. Kapan dia bergerak? Kapan kira-kira Pak makmum bergerak? Ketika komando dari imam selesai, Allahu Akbar, baru bergerak. Ya. Bukan imam baru Allah, dia sudah bergerak. Nah, ini termasuk kesalahan. Ya. Bagi makmum membersamai gerakan imam atau malah mendahului imam. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Inilah 14 poin perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat. Masih ada waktu, ya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Ada pertanyaan silakan ya, Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Iya, kalau ada hajat, para ulama memberi catatan ya, ketika ada seorang perempuan pakai nikob dalam sholat, meskipun hukum asal itu tidak boleh menutup mulut dalam sholat, ya. Namun kalau wajahnya terlalu cantik, ya, dan sampai menimbulkan fitnah, orang bukan mandang ke tempat sujud malah mandangin akhwat, cantik ya, akhwat, maka boleh baginya menutup pakai nikob, ya, ada ilat, ada alasan. Begitu juga orang yang sedang sakit, flu, memaksakan dirinya untuk sholat berjamaah ke dalam masjid. Ya. Maka sebagian ulama memandang boleh baginya untuk menutup mulutnya, ya, agar tidak, ya, bersin tersebut menularkan kepada orang lain. Boleh. Seperti ketika COVID kan gitu ya. Ya. Di Masjid Nabawi, ya. Semuanya pakai apa, Mas? Masker dalam sholat. Ini ada ilat, ada alasannya. Ya. Kalau tidak ada alasannya, alasan tersebut hilang, maka harus dibuka. Harus dibuka. Tidak boleh menggunakan masker. Meskipun hukumnya nggak sampai haram. Ya. Hukumnya makruh, dibenci. Ya. Jadi kalau ada ilatnya, ada alasannya boleh. Ya, Allahu ta'ala alam. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. Boleh jamaah. Makanya adab ketika ingin sholat atau ingin baca Al-Quran, di antara adabnya tuh bersiwak. Ya, bersiwak. Kalau di kita siwak jarang, mungkin berarti sikat gigi, ya. Atau mungkin ya kumur-kumur dengan menggunakan ya sesuatu yang mengharumkan mulut. Ya. Karena kita pernah sampaikan hadis ya, malaikat itu meletakkan mulutnya di depan mulut orang yang membaca Al-Quran. Soalnya kita membaca Al-Quran jemaah. Setiap huruf hijaiyah yang keluar dari lisan kita masuk ke dalam mulut malaikat. Dan malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia merasa terganggu. Ya. Maka boleh bagi kita untuk pindah. Misalnya kita sholat ya, sholat belum dimulai. Dekat seseorang yang dikenal mungkin bau ya, keringatnya bau, sehingga menimbulkan apa? Khusyukan, ya. Atau dikenal mungkin mulutnya bau, habis makan jengkol langsung sholat berjamaah, aminnya mangapnya gede lagi, ya. Walau dolin, amin, waduh, amin sih amin mas, amin jangan, mangapnya jangan besar-besar, ya. Nah ini boleh bagi kita untuk pindah, ya, cari tempat yang paling nyaman, ini nggak jadi masalah. Kenapa? Untuk menjaga kehusyukan kita. Bayangkan kalau kita sholat ya di sebelahnya bau keringat, bau yang tidak sedap aromanya, itu akan mengganggu kekhusyuan kita. Bau mulut yang menyengat juga, ya. Makanya makruh ya makan bawang putih, ya. Kemudian makan apa namanya jengkol, kemudian langsung sholat makan pete, ya. Kemudian ikut sholat berjamaah tanpa bersiwak terlebih dahulu atau sikat gigi terlebih dahulu, ini hukumnya makruh, mengganggu orang lain dalam sholat. Bahkan malaikat terganggu. Bayangin malaikat meletakkan mulutnya gimana? Waduh, ini orang ya. Nggak kira-kira jengkol dimakan belum nggak sikat gigi. Oleh karenanya ya, ketika akan sholat Allah berfirman khudzu zinatakum inda kulla masjid, ya. Pakailah pakaian yang terbaik setiap kali memasuki masjid, termasuk juga pakai minyak wangi apalagi nanti hari Jumat, ya. Kemudian bersiwak, sikat gigi. Kita mau masuk rumah Allah, antum kalau mau bertamu masuk rumah manusia gimana? Kira-kira rapi nggak? Rapi, apalagi masuk rumah bos. Waduh, udah ngaca. Apalagi mau kondangan, rapi tidak? Rapi, masya Allah. Ini masuk rumah Allah, ya. Masuk asal-asalan, ya. Oleh karena itu perhatikan adab masuk ke dalam masjid. Saling menjaga kekhusyuan dengan apa? Islam itu api, resik, wangi, Pak. Itu Islam. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi Islam itu bukan acak-acakan, ya. Kemudian kumel, enggak ya maaf. Islam itu indah, rapih, resik, wangi. Karena Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Wallahu ta'ala alam. Iya. Ada lagi jemaah pertanyaan? Iya, Pak. Bagaimana jikapi
Ya. Baik. Hukum bermazhab, ya, kata para ulama, ya, bagi orang awam yang tidak bisa beristinbat dengan dalil, tidak bisa menimbang mana dalil yang kuat, mana dalil yang lemah, maka dalam masalah fikih bagi orang awam, kata para ulama, boleh baginya untuk mengikuti salah satu mazhab karena dia belum bisa memilih mana dalil yang kuat, dalil yang lemah. Namun ingat, tidak boleh fanatik dengan mazhab, tidak boleh fanatik dalam masalah fikih. Ya, ini bagi orang awam. Bagi orang yang berilmu, maka dia merdeka. Dia bisa beristinbat, bisa menentukan ini dalilnya yang roji seperti ini. Ini dalil yang kuat. Maka baginya tidak perlu bermadhab. Karena kalau kita tanya, ya, coba Anda mau tanya sama antum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam madhabnya apa? Hanafi, Syafi'i, Maliki atau Hambali? Ayo, coba. Bingung jawabnya kan? Oh iya ya, Abu Bakar madhabnya apa? Ya, enggak masuk di logika. Masa madhabnya Syafi'i Abu Bakar atau Hambali? Yang duluan lahir siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kita kadang-kadang berlebih-lebihan, ya, berbangga satu dengan yang lainnya. Oh, saya Syafi'i loh, kamu mah Hambali, payah. Yang satu lagi saya Hambali, kamu Syafi'i, payah. Ya. Jadi dalam beragama, silakan bagi yang awam, kata para ulama, bermadhab silakan. Namun tidak boleh fanatik kepada madhab. Dan ini hanya dalam masalah fikih. Ya, fikih. Antum kalau fanatik Syafi'i pergi umroh, ya, batal terus tawaf. Ya. Wudu lagi kesenggol, wudu lagi kesenggol, wudu lagi, Syafi'i itu. Ya. Ujung-ujungnya apa? Begitu umroh pindah mazhab dulu ah. Di tanah air aja fanatik, giliran umroh sama haji pindah mazhab pakai Hambali, ya. Jadi hendaknya kita beragama itu, ya, tidak fanatik terhadap mazhab tertentu. Imam Syafi'i bahkan pernah berkata, fa idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis tersebut sahih, itulah mazhabku. Berarti mazhabnya Imam Syafi'i hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kadang-kadang kita sebagai Syafi'iyah, pengikutnya Imam Syafi'i, terlalu berlebihan, bahkan menyandarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berlepas diri, namun sebagian pengikutnya menisbatkan ajaran tersebut kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada tidak? Ada. Padahal Imam Syafi'i berlepas diri. Seperti contohnya membaca Al-Quran di kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya. Mereka menisbatkan itu ajarannya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i berlepas diri, mengecam bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di kubur-kubur kaum muslimin. Dikecam keras oleh Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um. Iya. Nah, ini bedanya Imam Syafi'i sama Syafi'iyah. Imam Syafi'i. Syafi'iyah menisbatkan ajarannya kepada Imam Syafi'i. Bahkan kadang-kadang menisbatkan ajaran Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i berlepas diri darinya. Ya. Jadi bagi orang awam, kata para ulama, silahkan bermadhab dalam masalah fikih. Ya. Namun tidak boleh taklid buta, tidak boleh. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan fa idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis tersebut sahih, itulah madhabku. Artinya madhabnya Imam Syafi'i hadis yang sahih. Kalau kita ditanya, madhab kamu apa? Lebih baik jawab, madhab saya adalah madhab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu madhab saya. Ya. Kita tidak fanatik kepada Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Namun kita fanatik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Apa hukum sujud syukur setiap habis sholat setelah zikir dan berdoa? Ini bukan sujud syukur, jemaah. Sujud syukur itu kita sujud, ya, disunahkan untuk sujud ketika kita mendapatkan nikmat. Ya, makanya sujud di dalam Islam itu hanya ada 4. Ya. Sujud di dalam sholat,
kemudian sujud syahwi, sujud tilawah dengan sujud syukur. Adapun yang kita saksikan sebagian orang sebelum meninggalkan masjid setelah sholat, dia sujud dulu, ya, ini tidak ada syariatnya sama sekali. Maka saya namakan sujud pamitan masjid. Ini nggak ada jamaah. Ya. Sujud pamitan masjid. Pernah lihat orang seperti itu, Pak? Ya. Udah habis sholat fardu, dia mengerjakan sholat sunnah. Mau keluar masjid, dia sujud dulu. Nanti Jumatan juga ada model-model begitu. Lihat aja. Sujud pamitan masjid. Ini nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Sujud dalam Islam itu hanya ada 4. Sujud di dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur. Sujud syukur bukan rutinitas. Ketika dapat nikmat, baru dia sujud. Adapun sujud sebelum meninggalkan masjid, ini tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi dan para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Apakah hukum melipat baju dan celana di dalam sholat? Nah, ini juga sama. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Ya, kita akan bahas. Melipat baju dan melipat celana dalam sholat adalah terlarang. Biarkan dijulurkan. Ya. Baju itu, ya, lengannya panjang, dijulurkan, biarkan, jangan dilipat-lipat. Ada larangan dari Nabi SAW. Begitu juga celana laki-laki. Ya. Maka untuk pakaian laki-laki, kata Nabi SAW, tidak boleh isbal. Isbal itu apa? Menjulurkan. Ingat menjulurkan, ya, namanya menjulur itu dari atas ke bawah. Ya. Bisa terjadi dengan kain sarung, dengan celana dan sebagainya. Dari atas ke bawah. Yang paling utama kata Nabi SAW, kain seorang laki-laki itu di betis, ya, pertengahan betis itu paling utama. Ya. Namun Nabi memberikan toleransi lagi kalau kamu tidak sanggup di atas mata kaki. Toleransi yang terakhir apabila kamu tidak sanggup semata kaki, jangan lebih. Jadi kain laki-laki itu batas toleransinya semata kaki. Mata kaki. Jadi ini mata kaki, nutup mata kaki ini masih boleh. Lebih dari mata kaki tidak boleh. Itu namanya isbal. Ustadz, kalau pakai kaos kaki laki-laki gimana? Itu bukan isbal. Yang namanya menjulurkan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kaos kaki dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Itu namanya bukan isbal dan tidak termasuk isbal laki-laki menggunakan kaos kaki. Dan isbal itu berlaku di dalam sholat dan juga di luar sholat. Laki-laki tidak boleh isbal, melebihi kain, melebihi mata kaki. Dan isbal itu termasuk dari kesombongan, ya, kesombongan. Ya, toleransinya kata Nabi semata kaki lah. Ya. Mata kaki tertutup masih, ya, boleh lah, oke. Namun kalau ke bawah lagi itu yang dilarang, isbal. Ya. Jadi celana jangan dilipat. Kalau sudah melebihi mata kaki, dilipat kemudian dijahit. Ya, dijahit. Ya, boleh semata kaki atau di atas mata kaki. Kalau malu dikatakan cingkrang, kebanjiran, ya udahlah semata kaki. Takut sama omongan manusia, ya sudah. Ya, dicibir aja pusing. Dulu aja digergaji, dibelah dua, mempertahankan keimanannya. Ya, kita baru dicibir aja udah pusing, nggak bisa tidur. Ya, lagi jalan dikatain kebanjiran, ya cingkrang, udah pusing. Dulu orang mempertahankan keimanan sampai digergaji hidup-hidup, Pak. Kita baru dikatakan apa? Kebanjiran saja sudah pusing. Bagaimana jika imam salah rokaat? Misalnya sholat zuhur 5 rokaat, sudah diingatkan makmum tapi tetap lanjut dengan kesalahannya dan tidak sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan makmum? Nah, ini kasus nih jamaah. Imamnya offset, ya, sholat zuhurnya 5 rokaat. Apa yang dilakukan makmum? Kira-kira gimana, Pak? Sudah 4 rokaat, harusnya tasyahud akhir. Imamnya berdiri, sudah berdiri sempurna, diingatkan sudah. Ya, dia berdiri ke rokaat yang kelima, ya, salah tuh. Lebih, harusnya 4 rokaat dia berdiri. Kemudian makmum sudah mengingatkan, subhanallah, subhanallah. Imam tetap berdiri, menganggap dirinya benar. Kira-kira yang dilakukan makmum tetap menahan duduk atau ikut berdiri? Ikut berdiri. Ikut berdiri. Sesudah diingatkan subhanallah, imam tetap berdiri, maka makmum ikut berdiri. Nah, sebelum salam, ya, hendaknya imam tersebut sujud sahwi 2 kali. Namun bagaimana kalau imam tidak sujud sahwi? Maka imam tersebut melakukan ketidaksempurnaan di dalam
Sholatnya kurang sempurna. Ya. Karena kenapa? Kelebihan jumlah rokaat. Kelebihan jumlah rokaat. Adapun makmum tidak usah khawatir karena Nabi bersabda bagi siapa saja seorang imam memimpin sholat tidak sempurna, maka bagi makmum pahala yang sempurna, bagi imam dosanya makmum. Ya, dosanya makmum. Makanya bagi makmum ketika sholat berjamaah dalam kondisi yang aman, ya, tugasnya mengikuti imam. Ya, Allahu taala alam shawab. Ya. Masih ada jamaah? Kalau tidak ada, ya silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa sujud, ingatnya setelah tahiyat, apakah perlu sujud sahwi? Lupa sujud. Lupa sujud, tapi ingatnya setelah tahiyat. Iya. Apakah perlu sujud sahwi? Apakah perlu sujud sahwi? Ya. Kalau dia ingat sebelum salam, maka hendaknya dia sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebagaimana mungkin dia juga lupa ya i'tidal atau lupa tasyahud awal, maka hendaknya dia sujud sahwi ketika teringat pada tasyahud akhir. Ya, berapa kali sujud sahwi? Dua kali. Setelah membaca innaka hamidum majid, kemudian berdoa, kalau dia ingin berdoa, sebelum salam dia melakukan sujud sahwi dua kali, setelah itu baru melaksanakan salam. Ya, itu kalau teringatnya di dalam sholat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya? Antum mau tanya, Pak? Ya. Itu bagi orang yang suka bajunya bau banget. Iya, maka hendaknya dinasehati ya. 4 mata. Kadang-kadang orang yang mungkin bau badannya itu beraroma kurang sedap ya, dia nggak merasa kadang-kadang ya. Maka hendaknya bagi orang yang mampu menasehati, yang didengar omongannya, nasihati 4 mata. Pak, mohon maaf Pak, tadi rasa-rasanya saya mencium aroma tidak sedap dari baju Bapak ya. Mungkin habis dari laundry langsung dipakai ya. Atau masih basah dilipat, jadi baunya agak apek ya. Jadi bisa dinasihati 4 mata karena bisa mengganggu kekhusyuan ya bagi makmum di sebelahnya. Makanya ketika mau sholat ke masjid, hendaknya memakai minyak wangi. Di antara perkara di dunia ini yang paling dicintai Nabi, di antaranya minyak wangi. Minyak wangi. Dan itu nurun ke orang Arab. Orang Jazirah Arab itu, kalau ke mall belinya apa? Minyak wangi. Ya. Minyak wangi. Anak-anak muda itu kalau ke mall di Saudi itu, borongnya minyak wangi. Ya, bakar kayu gaharu, ya asap-asap tuh wangi. Ya. Minyak wangi semua. Kita kalau mau sholat juga demikian. Dan setan itu nggak suka sama yang wangi-wangi, Pak. Apalagi wangi-wangi gaharu, wangi oud tuh nggak suka. Ya. Pernah ada orang kesurupan. Ya. Dikasih bau minyak wangi oud atau gaharu tuh teriak-teriak dia, nggak suka. Setan tuh takut sama wangi-wangian tuh takut. Ya. Makanya biasanya kalau ada di film-film biasanya bau melati ada setan, enggak, setan tuh baunya busuk, bau bangke. Ya, bukan bau melati, Pak. Kalau ada bau bangke, bau anyir tuh mungkin ada jin. Iya. Kalau jin tuh sifatnya suka yang bau-bau, yang kotor, tempat sampah, jin. Ya. Kalau bau melati, jangan-jangan ada bunga melati dekatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian yang bisa saya. Ya, silakan Pak. Lafadz sujud sahwi beda dengan lafadz sujud tilawah. Ya. Lafadz sujud sahwi ini sebagaimana sujud di dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la. Kalau sujud tilawah ayat sajadah beda lagi lafaznya. Sajahada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah. Ya, imam baca ya surat misalnya surat Al-Insyiqaq ya di juz 30 atau surat Al-Alaq ada ayat sajadah ya. Begitu sujud makmum ikut sujud kemudian membaca tadi doanya sajadah wajhiya dan seterusnya. Adapun sujud sahwi bacaannya sebagaimana sujud di dalam sholat subhana rabbiyal a'la 3 kali ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Bacaan tasawuf awal tapi kebablasan bacaannya sampai akhir bacaan, bagaimana hukumnya? Itu sunnah dalam sholat, sunnah pada tasyahud awal. Pendapat yang rojih sampai dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Iya, ini yang rojih. Namun kalau ditambah itu hukumnya sunnah.
ya. Ditambah solawat Ibrahimiyah, ditambah lagi doa. Kebetulan imamnya belum naik tuh, akhirnya kita tambah terus. Ini sunnah, ya, sunnah dalam sholat, tidak mengapa, ya. Imam pun demikian, misalnya tasyahud awal mau baca lengkap plus berdoa, boleh tidak? Boleh, sunnah. Makmum harus sabar. Makmum harus sabar. Bahkan bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk menambah dengan sholawat Ibrahimiyah dan juga doa. Meskipun pendapat yang rojih, tasyahud awal itu hanya sampai syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu akbar. Ya. Itu di tasyahud awal. Namun kalau ditambah itu hukumnya sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.